Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, semuanya sehat. Ya, mudah-mudahan kesehatan ini kita diberikan oleh Allah SWT sehingga bisa menerima pelajaran dengan baik. Ya. Kita absen dulu sebelum kita Ahmad Haikal Kamil. Al-Faiz. Aril. Sakit ya. Ini kita doakan semoga mudah-mudahan Arilnya sehat. Amin. Kalau berapa hari tidak berangkat, silakan jadi tengok ya. Arkana Pia. Balkis. Cahaya Melani. Siswoyo. Sakit. Ini sakit hati apa sakit apa ini? Ya sama ya, nanti ya mudah-mudahan bisa semua. Ya kita Intan Bayhaki Mose Maksur Sidin Akmal Zafi Aufwan Nafisa Silvania Syafa Aura Syafa Aura Irta Buddha Vanessa Maya. Oke, semuanya ini yang lagi sakit semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan ya. Ya, kali ini kita masuk ke yang namanya KA atau kecerdasan artifisial. Menurut kalian nih, KA itu apa sih? Kecerdasan artifisial itu apa menurut kalian? Judulnya jelas ya. KA. Coba ada yang tahu KA itu apa? Sebelah sini coba ada yang tahu? Atau sebelah sana ada yang tahu? KA itu apa? Ya, apa? Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Ya, betul. Jadi kecerdasan artifisial itu seperti itu. Yang bikin siapa? KA itu yang bikin siapa? Tuhan kah? Orang kah? Malaikat atau jin? Apa coba? Manusia. Maka dari itu saya tanya sekarang, handphone ataupun komputer menurut kalian itu lebih pintar mana? Ataupun tak? Lebih pintar mana? Yang buat handphone. Jadi tidak mungkin yang buat itu nggak pintar, mesti pintar. Bikin handphone, bikin komputer atau buat yang lain, sepeda motor termasuk ya. Ini yang bikinnya pintar. Dan dari sini kita bisa yang namanya dari KA ini perkembangannya sudah lumayan luar biasa kan. Dari teknologinya luar biasa. Kita mencari negara ya Malaysia kita kelihatan, ya kan? Malaysia luasnya berapa kilometer, Indonesia berapa kilometer. Termasuk misal kita mau ke Bali, cuman berapa menit sudah ke Bali. Ya enggak? Dengan cara kita browsing, udah ketemu ke Bali kan? Apalagi kita cari Google Maps-nya kan? Bali posisi di sini, kayak ke pantai kita misalnya. Nah ini otomatis sudah cepat ya, cepat dengan menggunakan teknologi yang namanya AI. Kenapa juga?
Google Map itu AI bukan menurut kalian? Google Map. Ya kan? Itu AI. Itu dibantu sama AI. Ada. Kita mau ke tadi saya katakan mau ke Bali atau ke Purbalingga ya naik motor kita ke Sasar mau tanya orang juga ada orang kondisi malam ya. Nah otomatis kita tanya ke Google Map jalanan sudah di atas gunung ya di samping bukit atau di gunung. Pak kalau tidak adanya map mungkin saya bisa ke Sasar Pak. Nah, itu fungsi di antaranya. Nah, di sini kenapa kita harus tahu yang namanya data? Di antaranya adalah untuk mendukung pemecahan masalah dan inovasi berbasis teknologi. Ya. Sekarang saya tanya sekarang, kita harus berpikir yang namanya komputasional. Kalian sudah ke sekolah, kira-kira itu ada yang namanya langkah-langkahnya enggak? Ada ya, itu yang dinamakan algoritma ya. Algoritma kita melakukan langkah-langkah yang terstruktur ya, logisnya ada. Kita mau ke pasar, otomatis kita mungkin kendaraan. Pak pasarnya dekat Pak, ya gitu ya kita jalankan. Langkah lebih konkretnya gimana Pak? Contoh lebih konkretnya ya sudah kita siapkan motor, nyalakan motor, kita gas motornya, nyampe pasar, kita beli barang apa yang lebih beli, ya, lalu kita bayar. Setelah itu kita pulang. Itu langkah-langkahnya. Kalau yang lebih ini lagi mas prinsip lagi Pak, misalnya contoh sering ibu-ibu nih atau mas-mas ya yang sering masak ya, masak. Jadi masak-masakan, siapkan telur 5 butir ya. Kemudian siapkan air secukupnya, siapkan 1 sendok garam dan lain-lain. Karena nanti dari situ algoritmanya akan dibuatkan. Ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, saya terangkan ya. Apa itu tadi? Ya, TKA atau AI adalah sistem yang mampu meniru fungsi kognitif manusia seperti belajar, menganalisis, ya, dan mengambil keputusan. Coba, tadi masnya sudah menjawab dan saya terangkan juga. Contohnya di sini meliputi machine learning, natural language processing, dan computer vision. Ya, apa bedanya kita dengan komputer ataukah apa bedanya? Katanya kakak kita, ya kan? Teknologi sekarang kalau tidak pakai dan kalian tidak menggunakannya, ini sangat tertinggal. Emang ya. Ini kalian harus pakai nih, karena zamannya sudah zaman poin, ya, 4.0. Harus kalian pakai. Kalian mau belajar apa, nyari sesuatu, nah ini bisa kalian pakai. Nah ini fungsi dari KA ya. AI secara fundamental mengubah cara kita menyelesaikan masalah dan berinovasi di berbagai bidang, ya, mau di bidang ekonomi, bidang keamanan, ya, ataupun industri, ya, pendidikan apalagi. Ini bisa kalian pakai. Kalian cari waktu tentang pembuatan web, nanti akan muncul. Misal webnya lebih spesifik lagi berbasis PHP, nanti akan muncul. Atau mau yang pakai framework, yang muncul nanti. Gitu. Ya, tadi bedanya antara AI dengan kita itu apa? Ada yang tahu? Bedanya komputer dengan kita deh. Bedanya komputer dengan kita. Atau AI ya, AI. Apa itu? Komputer dengan kita katanya cerdas Pak. Kita juga cerdas. Ya, coba bedanya apa ya? Ya, apa?
Kecerdasan manusia tidak terbatas pada algoritma. Ini kecerdasan manusia mesti ada akalnya. Misal caranya barangkali sepanjang 5 meter. Ini manusia mesti ada cara ya, berbagai 1000 cara. Pasti akan dilakukan. Dia bisa melewati sungai. Ya enggak? Kalau komputer juga bisa. Cuman kalau komputer itu terbatas. Yang kedua bedanya apa lagi? Bedanya komputer itu tidak punya perasaan. AI itu tidak punya perasaan. Iya memang benar. Kalau manusia itu punya perasaan. Orang ketika lihat sesuatu, misal orang lain sedang kesusahan, ya kita mesti punya perasaan dong. Ya enggak? Punya perasaan. Beda dengan AI, itu nggak punya perasaan. Makanya dari pencegahan itu coba kita manfaatkan betul supaya AI bisa bekerjasama dengan kita. Kita manfaatkan betul dalam berbagai bidang, ya, khususnya di kita itu bidang pendidikan. Nah, cara kerja perangkat AI dalam memecahkan masalah, ya, yang pertama itu pengumpulan data otomatis, ya, mengumpulkan data dan menganalisa data besar dari berbagai sumber secara otomatis. Ya, mau tak bisa sampaikan, dari Amerika kita mengumpulkan data Amerika penduduknya ada berapa juta, ya. Tentara di Amerika ada sekian juta, Pak. Penduduk plus tentaranya ada sekian juta, Pak. Nah, dari situ kita tahu nih, ya. Kemudian yang kedua, pengenalan pola dan prediksi menggunakan algoritma pembelajaran mendadak untuk mengenali pola tersembunyi dan membuat prediksi akurat di masa depan. Jadi kita sudah tahu nih polanya nih nanti. Ya, pola dari AI-nya seperti apa. Pengambilan keputusan cerdas. Kalau AI, ya, ini dia mengambil keputusannya cerdas tanpa kita menunggu waktu lama. AI dia akan mencari solusinya. Solusi. Contoh, Pak, saya punya yang namanya ini, Pak, handphone. Saya tanyakan, Pak, handphone saya mati, ya, handphone saya mati. Mati di bagian apa? Mati di bagian suaranya tidak. Jadi tanya ke AI, kalian tanya, nanti AI akan otomatis langsung menjawab. Tidak bakal ya nanti bongkar gini kan, bongkar mesinnya nggak bisa kan, kecuali AI-nya sudah diterapkan ke robotnya, nanti robot disuruh mengerjakan perbaikan handphone. Ini AI sudah bisa mengambil keputusan, ya, AI bisa mengambil keputusan. Handphone ini rusak gara-gara mic-nya rusak, misalnya, itu. Jadi pengambilan keputusan cerdas dan cepat, ya. Seperti halnya Amazon ini, contoh di sini ada AI dari Amazon. Dia memprediksi kebutuhan stok dan mengoptimalkan pengiriman. Bisa juga di Shopee, ya, aplikasi Shopee. Kalian belanja di Shopee, stoknya ada 50. Setelah itu ada orang beli sebanyak 20, otomatis stoknya berkurang dong, ya, dari 50 yang pesan 20, berarti stok tinggal 30, ya. AI sudah bisa kita terapkan di berbagai bidang. Nah, AI dalam mendukung inovasi digital atau AI, orang bilang itu AI. Kalian mau bilang atau mengucapkannya AI boleh. Lebih tepatnya apa, Pak? Lebih tepatnya adalah AI. AI. Kalau AI dalam bahasa Inggris dibaca gitu. Kalau I itu dibaca I. Makanya kalau orang bilang I
mendukung sebuah inovasi digital. AI mempercepat riset dan pengembangan, ya, khususnya produk baru melalui simulasi canggih dan analisis data yang efisien. Ya, contoh nyata adalah penggunaan AI dalam mobil BMW. Kalian tahu mobil BMW, BMW? Itu saya kalau jalan-jalan di kota ataupun di desa pernah lihat BMW. Mobil BMW logonya kan bundar ya, terus kemudian ada ini. Nah, di BMW itu sendiri, kalau mobil sudah selesai dan pengembangan dari BMW-nya, ini untuk simulasi uji coba tabrak, ya tabrak mas. Tapi pakainya sekarang virtual, pakainya AI, nggak pakai mobil beneran lagi. Kalau dulu pakai mobil beneran, jadi ada sensor di mobil yang namanya mobil BMW, itu ada sensor. Misal jarak berapa meter, nanti ngerem sendiri. Dia ngerem. Dan ini pun di hari ini pun masih ada mobil BMW, kemudian ada sensornya, jarak berapa meter, ngerem. Dia ngerem. Walaupun kita nggak ngerem loh, dia ngerem otomatis. Bukan cuma mobil BMW, mobil sekarang banyak ya, ada Lamborghini, ada Mercedes-Benz, ya Ducati mobil, Ducati motor ya. Ada mobil Honda ya, Honda ada mobil apa lagi banyak ya. Nah, dari berbagai macam mobil, diantaranya adalah mobil BMW itu yang sudah melaksanakan simulasi tabrak tapi secara virtual. Dia sudah pakai AI, sudah pakai komputer aja. Hasilnya sama Pak, hasilnya sama ya, hasilnya dengan pengujian yang konvensional atau mobil langsung. Pernah lihat kan uji coba di video-video ya, baik di video YouTube ataupun video apa. Nah contohnya ya, kita akan coba perlihatkan sebuah video ya, kita perlihatkan nih. Jadi uji coba mobil, tabrak mobil itu ada mobil Volvo ya. Nah dari sini ini kita melihat ini dicoba mobil ya, tabrak mobil tapi yang konvensional. Mobil beneran ditabrakkan, luar ya. Pak di dalamnya ada orang Pak. Biasanya di dalamnya itu ada boneka. Ini pengganti manusia. Jangan sama orang beneran. Pak ditabraknya dari samping, kiri atau semuanya Pak? Dari semuanya ditabrakkan Mas. Mau dia yang nabrak atau yang ditabrak sama benda lain itu sama. Jadi pengujiannya dia masih konvensional, artinya masih tidak menggunakan AI. Ya. Kalau BMW sudah menerapkan, maka dari itu apakah ini bisa meminimalisir dari pengeluaran Pak ataupun anggaran produksinya Pak? Iya, ya dari sini kita sudah bisa melihat anggaran produksi dari ini tidak terbuang oleh adanya uji coba. Ya, contoh lagi nih saya perlihatkan, nah ini kita yang lihat. Ini beneran tabrakan ke tembok ya, sampai benar hancur ya, hancur. Buat, gitu kan. Ini bisa kecepatan berapa kilometer? 30. Ya, 60, lanjut lagi 80 dan seterusnya sampai ringsek ya, ringsek. Nah, ini contoh penggunaan uji tabrak dari kendaraan. RPN mau ini Pak uji coba web yang kita buat bisa uji coba. Kita nanti tayangkan ke web, nanti bisa biar kita akses di rumah Pak. Di rumah, di Amerika, mau di Eropa, mau di USA, mau di manapun, yang penting masih ada koneksi internet, masih bisa kita jalankan. Ini nanti kalau penggunaan AI bisa meminimalisir yang pertama dari segi anggaran produksi ya. Nah, di sini
aplikasi AI di berbagai sektor teknologi digital ya. Yang pertama ada e-commerce. Tadi saya bilang nih, ada Shopee, ada dari Amazon. Ya di Indonesia banyak ya, termasuk Tokopedia, Tokped, ada TikTok, ya TikTok. Ya, yang sebenarnya TikTok nih. Kemudian ada di sektor pendidikan, ada pembelajaran adaptif yang menyesuaikan kurikulum, ya. Kemudian ada kesehatan, diagnosa sekarang dari kesehatan itu itu pakai menggunakan AI juga sama, termasuk misal ada ronsen ya, ronsen bergen ya, otomatis produksi. Jadi dia sudah menggunakan otomatisasi ya, maksud saya di sini otomatisasi, dia sudah pakai robot nih, robot yang ditanamkan teknologi AI supaya bisa mengerjakan pekerjaan manusia ya. Pak, apakah manusia akan tergantikan oleh AI? Sekarang saya tanya, apakah manusia akan tergantikan oleh AI? Iya. Oh iya, ada beberapa yang iya boleh, yang enggak mungkin Pak, nggak mungkin, ya kan, bisa, boleh mengutarakan pendapat boleh, ya, kita nggak bakalan tergantikan oleh yang namanya AI, asal terus berusaha supaya biar bisa kita manfaatkan yang namanya teknologi AI. Insya Allah tidak akan tergantikan. Lihat, sudah banyak di Cina contohnya nih. Saya perlihatkan tadi, produksi mobil di negara Cina itu sudah tidak menggunakan lampu, ya. Benar, tidak menggunakan lampu. Tapi tadi saya perlihatkan ya. Ini di Cina nih. Kalau yang biasa kan seperti ini, kan? Nih, kalau biasa kan dia pakai manusia tadi kan. Nah sekarang sudah ditanamkan yang namanya AI, diantaranya robot lah ya, dimasukkan teknologi robot. Orang cuma masangnya apa orang? Ya orang masangnya komponen-komponen kecil kayak komponen tadi kan, komponen kabel lah, komponen inilah, komponen kaca. Sudah dari robotnya, apalagi misalnya kayak ngesil bagian kacanya itu termasuk dari robot tuh, ya. Dia udah ngesil kan. Nah, kan kaca dipasang, termasuk tadi mesin apalagi yang berat-berat. Pakainya robot mas. Ini kalau kalian melaksanakan yang namanya kunjungan industri, nanti kalian tahu nanti di industri yang sebenarnya seperti apa. Ya, apalagi tadi yang sudah menggunakan teknologi AI, ya nanti orangnya sedikit. Memang orangnya sedikit. Ya, nah seperti ini. Ya. Lanjut ke materi. Nah, di kasusnya tadi ya, diantaranya ada Amazon, ya, ini ada apa? Dia yang namanya AI mengelola rantai pasok secara end-to-end, ya, dari manajemen gudang hingga personalia pengalaman belanja pelanggan, ya. Jadi sudah digunakan yang namanya teknologi AI. Ada di Netflix ya, algoritma AI merekomendasikan konten berdasarkan preferensi pengguna. Kalian pernah daftar ini TikTok pas awal? Pas awal itu ada ditanyakan, kalian umur berapa? Gendernya cewek apa cowok? Tidak. Termasuk kalian mungkin masih pelajar atau ini kan, kemudian tertariknya di bidang apa? Misal masak-masakan lah, atau bidang yang lain lah. Nah, nanti dari situ AI sudah bisa mengelompokkan. Dia merujuk nih, oh ternyata anak ini
petir dan akan menampilkan beberapa tayangan terkait dengan masakan. Karena dari situ prosesnya, ya, ini contoh ya. Nah, kemudian contoh yang lain, BMB tadi ya, sudah saya jelaskan ya. Nah ini manfaat pengoperasian AI dalam digitalisasi bisnis. Nah, yang pertama meningkatkan efisiensi. Tadi saya bilang meningkatkan efisiensi. Harusnya dikerjakan selama 5 hari, ya. Setelah digunakan AI cuma berapa hari, ya, lebih cepat. Yang harusnya tadi pengeluarannya banyak, kayak tadi diantaranya. Kemudian ada pengambilan keputusan cepat. Keputusan cepat, gak tele-tele ya, ataupun lelet. Ini cepat ya. Analisa data real time memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat ya. Jadi tadi nggak bakalan lelet. Kita cari solusi di ChatGPT, dia mengerjakan cepat, cuma berapa menit. Tinggal kita terapkan di masalah yang ada, ya. Kemudian pengurangan biaya, dan saya bilang pengurangan biaya dan kuasa pelanggan, mendorong inovasi, ya. Inovasinya masih ada di AI. Ya, kita mau membuat, Pak, saya pengen membuat sepeda motor, tapi menggunakan bensin. Desainnya saya pengen desain sendiri, Pak. Dan dari segi mesinnya saya pengen bikin sendiri juga, Pak. Nah, kalian bisa terapkan itu. Kalian coba ya seperti itu. Apalagi bikin bikin website ya, bikin website bisa. Kalian bikin website, misal tentang membuat aplikasi apa, pendidikan, misal peminjaman atau belanja online bisa. Yang penting tadi algoritmanya dan langkah-langkahnya jelas dari awal. Langkahnya misal apa atau perintahnya yang mau kita buat itu apa sesuai, dan langkahnya jelas. Nanti AI akan membuatkan dengan jelas juga, gitu ya. Jadi dari kita juga harus jelas. Nah, nyampe sini. Lanjut. AI bukanlah tentang menciptakan mesin yang lebih pintar dari manusia, ya, melainkan tentang menciptakan alat yang memungkinkan manusia menjadi lebih pintar. AI itu bukan manusia, ingat. AI itu alat. Ingat ya, contoh halnya seperti cangkul. Cangkul itu digunakan buat mencangkul, ya kan? Pisau sama, pisau digunakan untuk memotong, baik memotong makanan atau memotong daging dan lain sebagainya. Itu, ya. Ingat, itu kata dari kain kuli. Ini orang, ya, bukan mesin juga. Tantangan dan tata kelola AI, ya, pentingnya mengelola data yang aman dan etis. Karena kalau data itu tidak aman, ya nanti cepat kebobolan. Ya, kita harus perhatikan juga dalam segi keamanan, ya, keamanan. Jangan sampai data kita bisa tersebar luas dan digunakan orang yang tidak pas, ya. Nah, tadi BMB menerapkan kerangka tata kelola AI yang ketat dan memastikan penggunaan yang aman, transparan, dan sesuai regulasi. Ya, itu. Masa depan AI adalah transformasi digital menyeluruh. Ya, integrasinya itu mendalam, ya. Kemudian AI generatif dan canggih. Ini kalau AI generatif dan canggih, ini merupakan perkembangan pesat AI yang membuka era baru dalam segi kreativitas. Kalau kita nggak kreatif tanya ke AI, ya kita nggak bakalan bisa menggali AI. Ya, Pak, kita nanti kalau pakai AI terus, nanti akan ketergantungan, Pak. Tergantung dari individunya. Tergantung dari individunya.
Tidurnya, kalau kita setiap kali pelajaran kemudian menggunakan AI, nanti kita akan ketergantungan. Makanya kita harus berpikir kritis dan logis nih, dari segi algoritmanya awal nih, kemudian dari yang lain sampai penerapan AI-nya, dan kita harus memperhatikan jangan sampai kita terlena dengan AI, ya, kemudian sampai dengan kita ketergantungan, jangan. Jadi seperti itu. Kita akan lanjut. Kita akan coba nanti beberapa langkah, ya, kita akan coba beberapa langkah supaya bisa menggunakan teknologi AI. Nah, kesimpulannya sekarang nih, kesimpulannya nanti kita simpulkan dulu di akhir nanti ya. Nanti kita simpulkan di akhir. AI bukan hanya teknologi tetapi mitra strategis dalam memecahkan masalah. Jadi kita bukan anggap dia sebagai ini ya manusia, bukan. Dia itu mitra kita, ya, mitra kita atau rekan kita supaya dia mempercepat pemecahan masalah, ya. Kemudian implementasi AI yang tepat dan dapat mengubah cara kita bekerja dan berinovasi secara fundamental. Yang terakhir, mari manfaatkan AI untuk menciptakan masa depan digital, ya, yang lebih cerdas dan berkelanjutan bagi semua. Nah itu ya. Nah sekarang kita coba, saya akan bagi beberapa kelompok, ya. Nanti kelompok ini nanti mencari sesuatu, misal pembuatan gambar lah, nanti sebelah sana pembuatan suara atau lagu, nanti sebelah sana ada pembuatan pembuatan ini gambar juga sama. Nah, kita akan coba ya. Apa saja sih Pak yang ini Pak, yang terkenal Pak? Ya. Yang sering kita pakai AI, ada yang kalian tahu? AI yang sering kalian pakai? ChatGPT ya, ChatGPT, contoh ChatGPT. Dari ChatGPT ini, nanti kalian bisa gunakan dan kalian manfaatkan sebagai mitra bisnis kalian, ya, mitra sebagai mitra atau teman kerja, ya, Pak. Ya, izin saya Pak, izin saya silakan. Ada lagi yang mau izin? Silakan, yang mukanya masih ngantuk, silakan cuci muka supaya tidak ngantuk. Ya, karena harapannya kita tidak ngantuk, ya, bisa kita mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, di sini contoh AI. Semisal gini, kita akan mencari yang namanya atau membuat gambar, ya. Saya seorang desainer. Saya seorang desainer. Tolong buatkan desainer apa nih, kita jelaskan dulu nih. Desainer rumah misalnya. Tolong buatkan gambar desain rumah ukuran 6 kali 12, ya, 6 kali 12. Saya seorang desainer rumah, tolong buatkan gambar desain rumah ukuran 6 kali 12 meter, ya, meter. Nah, kita coba enter ya. Apakah AI ini akan membuatkan gambar? Nah, ini yang pertama langkahnya dulu ya. Nah, konsepnya bisa dibuatkan seperti ini. Nah, pertanyaan sebelum lanjut membuat gambar, nah di sini nih, agar hasilnya sesuai jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, rumah lantai 1 atau lantai 2? Ya, jumlah kamar tidur yang diinginkan berapa?
Kalau lantai 1 berapa, kalau lantai 2 berapa. Gaya desainnya seperti apa? Mau minimalis ataupun yang lain, ya, atau klasik. Kemudian berikutnya ada carport atau tidak, ya, atau tempat mobil, ya. Pak, saya adanya motor Pak, boleh, ya, nanti mau didesainkan pakai motor boleh. Nah, setelah itu ini ada pertanyaan lagi. Kalau kamu jawab pertanyaan-pertanyaan di atas, aku bisa buatkan gambar dan kirimkan ke kamu. Mau mulai dari situ? Boleh. Nah, lantai 1, misalnya ya, satu lantai, klasik, misalnya, koma klasik. Kemudian apa lagi ini tempat tidurnya? Ada 3 tempat tidur. Apa bisa? Oh, jangan ya 2 tempat tidur saja ya. 2 kamar tidur. Kemudian apa lagi? Nah, di situ kalian jawab lagi. Ada paspornya atau tidak? Tiga ada paspor. Ya. Kemudian ada apa lagi? Ini bukan paspor, ya, paspor. Tanahnya ada di bagian apa? Apakah tanah blok, konsep atau bukan? Bukan. Oh. Nah, ini harus pakai koma sih, ya. Ada koma. Kemudian apakah perlu taman depan atau belakang? Taman depan, ya. Taman depan. Tadi karena tidak ada carport, ini taman depan bisa di taman depan. Ya. Kemudian lanjut lagi sini. Ingin difokuskan pada aspek tertentu, misalnya sirkulasi darah, pencahayaan alami, fleksibilitas ruang, dan sebagainya. Misal pencahayaan alami. Nah, enter. Nanti dari sini dia AI itu akan membuatkan, ya, AI itu akan membuatkan. Perhatikan di sini. Ukurannya 6 kali 12 meter. Udah lantainya 1 gaya klasik, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau AI-nya ini harus login dulu, ya. Kita harus login dulu. Karena kita nggak login, maka dia tidak akan membuatkan gambar biasanya. Kita harus login dulu. Pak, apakah ChatGPT itu bayar, Pak? Gratis, ya. Silakan gunakan ChatGPT. Dia gratis, ya. Kalian bisa masukkan akun Google kalian, contohnya akun Google saya. Ini saya masukkan akun saya, ya. Kita coba ulang ya nanti, ya. Nah, ini contoh saya beberapa ini juga ini nih menggunakan AI, ya. Contoh, ya, kita buatkan tadi saya seorang desainer. Saya seorang desainer rumah. Saya buat rumah ukuran 6 kali 12 meter. Sorry, ini langsung dibuatkan gambar, ya. Buatkan gambar ukuran 6 kali 12. Nah, di sini AI nanti akan membuatkan nih, ya. Sambil itu prosesnya AI akan bekerja. Nanti hasilnya seperti apa? Apakah akan sesuai dengan permintaan kita, Pak? Akan sesuai, ya, akan sesuai. Yang terpenting dari
perintahnya itu jelas ya. Kalau tidak jelas, contohnya ini kurang jelas harusnya nih. Karena kali 12 terus termasuk tadi ada angkotnya, apakah sambung lantai atau tidak, nanti akan dibuatkan oleh AI, ya, akan dibuatkan. Maka dari itu perintahnya memang harus sejelas mungkin, ya, sejelas mungkin supaya lebih sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Nah, contoh seperti ini. Saya seorang desainer rumah, buatkan gambar rumah ukuran 6 kali 12, ya. Nanti silakan masing-masing kelompok sini. Ini tadi ya, cara membuat lagu ya, membuat lagu. Nanti jangan pakai ChatGPT, nanti pakai AI yang lain ya, pakai AI yang lain. Kemudian di sini bisa pakai menggunakan ChatGPT, silakan nanti buat ya, buat nanti sebelah sini juga sama membuat gambar ya, membuat gambar. Silakan buat gambar, misalnya gambar apa lah, ya, pemandangan atau apa. Nah, sebelah sini juga sama, nanti membuat lagu ya, membuat lagu. Nah, yang terakhir nanti sebelah sini juga sama membuat lagu begini. Nah, silakan nanti dicoba. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Dari hasilnya sudah kelihatan. Perhatikan ke depan ini. Ya. Hasilnya kelihatan. Ini kayak perumahan ya, kayak perumahan. Saya kelihatan saya begitu. Ini hasil dari ChatGPT, hasilnya seperti ini. Sudah ada ukurannya ya, ukuran 6 kali 12. Ya, imamnya sini, ya 12-nya mana? 12-nya sini. Nah, kalau 12 kali 6 Pak, ya nanti balik aja. Ya, terbangnya 12. Ya, ini. Hasilnya minimalis ya Pak, ya memang seperti ini. Kalau pengen lebih spesifik, ya tadi, misal gambarnya di depannya mau tak kasih ini Pak, kasih bunga-bunga, taman yang lebar, lebarnya 3 meter bisa. Pak, rumah 6 kali 12 biar satu kamar tidur saja Pak, boleh, silakan kalian desain, kemudian nanti hasilnya nanti akan sesuai dengan perintah yang kalian terapkan. Yuk silakan dibuatkan yuk. Yang sebelah sini sama gambar ya. Gambarnya bukan cuma rumah ya, silakan dibayarkan apa yang kalian pengen buat ya. Misal bikin apa? Bikin alat yang lain atau bikin rumah boleh, bikin pemandangan dan pemandangan. Silakan ya, di sini nanti apa ya, lagu ya, membuat lagu ya. Nah nanti membuat lagu bisa pakai yang namanya Suno ya, suno.com itu bisa ya. Lagunya terserah lagu apa. Nah silakan coba ya, nanti hasilnya kalian kirim via WhatsApp ya, via WhatsApp ke saya. Hasilnya kalian kirim ke WhatsApp. Bikin lagu. Jadi banyak teknologi AI ya, bukan cuma ChatGPT. Nah ini Mas Naro sudah bikin. Ini ya, ini hasil yang tadi seperti ini. Ya, masuk. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan ya. Pak, ini gimana caranya Mbak? Silakan ya. Nah ini contoh ya, ini kalau mau ditambahkan lagi buatkan tampilan dalam rumah dengan 2 kamar tidur. Nanti akan dibuatkan oleh sambil prosesnya AI ini akan
dispesifikkan. Nah, nanti dari proses image itu dibuatkan hasilnya. Ya. Oke, pakai Suno boleh, pakai Suno. Ya, pakai Suno. Jadi silakan buatkan gambar sama buatkan aku ya. Hasilnya jangan lupa nanti silakan bisa login dulu pakai akun Gmail masing-masing ya. Kalau belum daftar sedikit nih Pak, ya silakan daftar ya, daftar pakai akun Gmail. Sudah bayar, kan sudah bayar itu free ya. Itu free, chat gitu itu free. Lagunya terserah lagu apa ya, lagu terserah bisa lagu pop atau lagu dangdut ya, atau yang lagu-lagu yang lain ya, rock boleh, lagu rock ini bisa pakai aku sendiri. Nah itu juga mas ya, silakan buatkan gambarnya ya, gambar apapun. Kalian mau bikin sebuah jembatan boleh, konstruksi jembatan layang dari dari desa ini ke desa ini sepanjang 1 kilometer. Nah nanti konstruksinya seperti apa nanti akan dibuatkan oleh. Nah ini hasil sebelumnya saya nih. Nah ini bentuk dalam tampilan rumahnya nih. Ini sangat ini. Masih ada yang bingung? Tanyakan. Ya. Ini kalau sudah bikin lagu nih, ya, tinggal beatnya, misal di suaranya kan belum ada nih, ya kan? Coba mana masih ini, hasilnya jadi masih kata-kata. Nah, jadi kalau bikin lagu otomatis suaranya sudah ada ya, tinggal kita pilih nama ya, nama orangnya, misal nama orang yang suaranya kan ada pilihan orangnya nih, cewek, cowok, ya, namanya semisal Windy atau apa, itu ada semua gitu. Nanti dibuatkan sebuah liriknya, nanti ada lirik ya, contoh pembuatan lagu ya, ada lirik lagunya seperti apa, nah, nanti akan ada dari lagunya. Sudah paham semua? Kira-kira apa kesimpulan yang kita dapat dari materi hari ini? Kira-kira apa kesimpulan dari materi yang sudah kita dapat hari ini? Ini jamnya sudah selesai. Kesimpulannya apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah AI tidak akan menghabiskan manusia.
pekerjaan manusia. Asal kita bisa memanfaatkannya ya sebagai mitra bisnis. Sama ya, kemudian implementasi AI yang dapat membuat anak kita bekerja dan berinovasi. Ya, kemudian yang jelas kita harus benar-benar memanfaatkan yang namanya teknologi AI. Kalian sudah bisa membuat lagunya bisa diupload apakah dia terkena copyright atau tidak, dan silakan kalian coba ya. Jadi pembuatan lagu biasanya tadi ya, pembuatan gambar, pembuat desain ya. Kira-kira dari apa yang saya sampaikan sudah jelas apa belum? Sudah ya. Nah, kalau sudah jelas, kiranya cukup sekian ya. Karena tadi kita mulai jam berapa ya? Nah, belum, kita masih belum, berarti masih ini berapa menit lagi? Silakan dilanjut lagi, ini masih belum ternyata ya. Jamnya salah. Silakan lanjutkan kembali. Hasilnya mana coba? Ya, tambahkan audio. Nanti liriknya seperti apa? Silakan ditambahkan ya. Nah, itu penggunaan penggunaan lagunya bisa kalian terapkan nanti di atau kalian langsung coba ya. Di apa sudah? Hasilnya seperti ini ya. Nah, ini hasil dari penggunaan AI-nya ya. Jadi contoh untuk kalian ya. Kita membuat atau kita rekaman sendiri di studio sendiri. Ini yang membuatnya seperti itu. Pak, saya kan rekam sendiri Pak. Nah, nanti bisa kalian padukan dengan teknologi AI. Di antaranya misalnya membuat lirik di lagunya. Nanti bisa dibuatkan. Tinggal suaranya nanti suara kita sendiri, ya kan? Kalau mau bikin lagu di chat, mau di AI yang lain boleh. Nanti buatkan lagu terkait dengan percintaan. Ini bisa, ya. Lagu pop terkait dengan religi bisa. Ya, silakan dicoba ya, dicoba. Nah, ini contoh ya. Ini mbaknya sudah benar. Ini gunung apa ini namanya? Kalau dilihat dengan sama, perhatikan namanya. Coba lihat lagi Pak. Jadi kalau anda dilihat sini, kita perhatikan dulu ya. Di sini ada matahari, tapi di sininya kok lebih tinggi dari matahari. Nah ini harus disesuaikan nih, ya. Ini contoh pembuatan gambar yang mungkin kita harus perhatikan benar ya. Nah kalau ini masih oke lah, karena dia di atas laut ya, di atas laut mataharinya. Kalau tadi kan di bawah dari lembah gunungnya lebih tinggi dari matahari. Ini kan patut dipertanyakan, ya kan? Itu matahari atau bukan kan? Nah ini harus spesifik nih dalam pembuatan atau penerapan formnya ya atau perintahnya. Jadi perintah yang jelas maka akan menghasilkan gambar yang jelas juga. Mana juga? Judulnya apa ini? Langit biru. Nah, ini teman kalian sudah membuat yang namanya langit biru ya. Jadi judul lagunya namanya Langit Biru. Sangat keren ya. Dari liriknya juga bagus ya.
gunakan misal pembuatan lagu tadi ya. Kok dikomersilkan Pak? Ya nanti hasil ininya harus diedit kembali ya. Kemudian jangan lupa tetap dikasih ini apa copyrightnya siapa gitu ya. Jadi kalau pembuatan dari AI itu juga harus diperhatikan terkait dengan apa namanya hak cipta ya, hak cipta. Jadi kalau di AI itu ada yang namanya hak cipta. Gak boleh kita asal comot dari website orang lain, kemudian kita hak ciptakan punya kita sendiri. Ini jangan, nanti kena copyright dan kasus nanti. Dan maka dari itu kita harus perhatikan benar terkait dengan hak cipta. Kita mau paste artikel atau apapun atau gambar bahkan jangan. Selama sebentar Pak, ada orang yang silakan ada lagu orang, kemudian kita olah kembali Pak. Boleh, semisal ada beberapa orang yang mempunyai lagu, misal lagunya Ariel, misal Ariel bilang, silakan di edit kembali ya, silakan boleh. Akan tetapi kalau dari orangnya tersebut nggak boleh, ya nggak boleh, jangan. Jadi kita harus memanfaatkan AI itu juga dengan bijak ya. Nggak boleh kita asal-asalkan membuat AI kemudian kita upload. Ya nanti hasilnya kena copyright. Ya kemudian aktifkan. Nah hasilnya itu juga bisa kalian download ya. Hasilnya bisa kalian download. Misal lagu ya, lagunya bisa kalian download. Nanti yang gambar juga bisa di-download. Kalau yang saya mau bikin lagu boleh ya, lagu juga sama boleh, silakan dibuatkan lagu. Jadi kalau saya lihat beberapa ini sudah membuat pemandangan bagus-bagus ya. Ini ibaratnya kayak di tampilan dunia dongeng ya. Ini bagus sih, sangat bagus sekali nih. Ya, kalau kita garap sendiri atau gambar sendiri ini kan bisa. Kita bikin kuasnya, kita melukis, itu kan susah. Dan lama, sangat-sangat lama. Kita membuat ini kan lama. Pak kita bisa bikin video dari sini Pak? Bisa. Kita juga bisa bikin video dari sini. Video animasi bisa. Misal gambar buatkan karakter kucing. Ya, misal karakter kucing sedang bermain di gitar. Nah, nanti dari situ bisa kita terapkan yang namanya teknologi AI yang lain. Ya, jadi perpaduan AI nanti bisa kita membuat yang namanya gambar bergerak, atau orang bilang itu video. Ya, orang bilang itu video. Nah, saya akan coba ya buat tadi ya, buatkan kucing. Buatkan gambar kucing bermain gitar. Nah contohnya tadi ya, kalau masnya tadi juga punya lirik dan lagunya, nanti bisa kita padukan dengan gambar yang kita buat dari AI yang lain. Pak suaranya gimana Pak? Apakah bisa sesuai dengan ini Pak? Ya silakan pakai AI dan kita manfaatkan supaya suaranya bisa pas dengan gambar dengan lagu yang kita buat, gitu ya. Nah ini dari AI sudah membuatkan nih contoh buatan gambar kucing bermain gitar, ya. Nah ini hampir selesai ya pembuatan
Ini kecepatan dalam pembuatan atau pemrosesan AI itu pengaruh juga terkait dengan jaringan kalian ya. Kalau misalkan jaringan di rumah saya ini nge-lag Pak, jaringan jaringan internet di rumah saya Pak. Ya nanti tergantung dari kecepatan. Dari itu pemrosesan dari pembuatan image contoh di sini ya, pembuatan gambar kucing bermain kita itu tergantung dari kecepatan internet kalian di rumah ya. Jadi kalau kalian pengen membuat gambar di rumah ya, nah ini hasilnya seperti ini. Misalkan kalian ibarat kayak dunia dongeng ini kucing bermain gitar ya, kucing bermain di gitar. Dari sini gambar-gambar ini bisa kalian nanti buatkan sebuah video, buat sebuah video. Nah nanti saya akan kasih tugas ya. Silakan nanti dari gambar yang kalian buat tadi ya, gambar atau video, suara. Nanti kalian kolaborasi dengan AI yang lain ya. Contoh gambar nanti silakan kalian terapkan gambar ini supaya bisa bergerak ya, dan ditambahkan sebuah lagu. Nah ini PR nanti buat kalian. Ini sudah hampir selesai ya, ini sudah selesai. Kita tadi mulai jam 8 ya. Ini sudah jam 1 jaman lah. Ini sudah 1 jam. Sebelum saya akhiri, kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada. Kesimpulannya sudah jelas ya tadi ya. Ya tidak akan menggantikan manusia. Silakan manfaatkan AI dengan bijak ya, supaya AI itu sebagai mitra bisnis kita ya, mitra untuk teman kerja kita ya. Jangan sampai kita malah terlena dan kita kalah dengan yang namanya teknologi itu ya. Sampai sini kalau tidak ada pertanyaan, tugasnya tadi ya, tugas nanti silakan dikerjakan di rumah ya, ataupun di sekolahan. Kalau ada jam kosong, jam pulang tadi ya, jam kosong ya, ada jam pulang nanti mau dikerjakan di sini boleh. Silakan nanti dikerjakan. Tugasnya tadi ya, silakan dibuatkan gambar ya, gambar bergerak dari gambar yang kalian dihasilkan dari chat GPT ya. Kemudian tambahkan sebuah lagu ya. Itu mungkin pertemuan kali ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu pertemuan hari ini. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa ketemu kembali. Harapannya materi yang saya sampaikan hari ini tidak lepas hilang dari ingatan kalian ya, supaya kalian bisa terus-menerus mengembangkan apa materi yang sudah saya sampaikan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk pertemuannya dan saya akhiri.